Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa lagi dengan kami, dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Kali ini kami akan men-share rekaman video ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Munir Abdullah. Bagaimana isi ceramah tarawih beliau? Mari kita simak setelah cuplikan videonya berikut ini. Kemudian yang harus kita padatkan atau yang harus kita kencangkan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah berdoa. Karena doa bagi kita mukmin, orang Islam ini adalah senjata. Kata Rasulullah, ad-doa'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Ad-doa'u muhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Dan doa yang tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang muslim adalah ibadah salat. Salat juga artinya doa. Karena semua yang ada di dalam bacaan-bacaan salat itu semuanya mengandung doa. Sehingga ada orang berkata bahwa buat apa orang itu berdoa kencang tetapi dia tidak melakukan induk daripada doa itu sendiri, yaitu salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan Ibu Wawali beserta rombongan yang kami hormati, anggota DPRD Kota Bontang, Bapak Haji Ridwan SE, dan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Saya hanya singkat menyampaikan ceramah karena sudah agak malam. Ceramah dan tarawih itu sangat utama di dalam bulan suci Ramadan. Karena ceramah menambah pengetahuan kita dan tarawih menambah pahala kita di bulan suci Ramadan. Ulama kita mengatakan bahwa barang siapa yang datang tarawih serta salat isya berjamaah di malam ke-6, maka kata ulama seperti dia tawaf di Baitul Ma'mur. Kalau kemarin malam ke-5, barang siapa yang datang tarawih di malam ke-5 itu seperti membaca kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran pahalanya. Bayangkan Pak, pahala orang yang istiqamah melaksanakan tarawih. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang hadir ini selalu diberikan hidayah dan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Karena puncak daripada segala kebaikan itu adalah istiqamah. Artinya konsisten, ya, terus menerus mematuhi panggilan Allah dan mematuhi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun halangan dan rintangan dia mampu untuk menembus. Jamaah rahimakumullah, saya teringat bahwa di bulan Ramadan ini ada 3 kelompok manusia yang merugi. Yang pertama kata Rasulullah, orang yang kedatangan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Kemudian yang kedua, orang yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup
lalu dia tidak dapat masuk surga. Dan yang terakhir, orang yang mendengarkan nama Nabi kita disebut, lalu dia tidak mampu mengucapkan salawat kepadanya. 3 perbuatan ini memang ucapannya ringan. Terkadang kita tahu, tapi terkadang hati kita dan bibir kita sangat susah. Ya. Ketika kita kedatangan bulan suci Ramadan, kita bersama-sama umat bergembira, tapi belum tentu kita bisa melaksanakan amalia Ramadan secara totalitas atau secara penuh. Terkadang baru 10 hari sudah mulai kendor semangat iman takwa kita. Apalagi sampai akhir dengan berbagai persoalan dunia yang kita hadapi dan godaan-godaannya. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, mudah-mudahan keistiqamahan kita di dalam melaksanakan perintah Allah SWT, baik yang wajib maupun yang sunnah, betul-betul kita laksanakan secara sempurna, secara totalitas. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang harus kita padatkan atau yang harus kita kencangkan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah berdoa. Karena doa bagi kita mukmin, orang Islam ini adalah senjata. Kata Rasulullah, ad-doa'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Ad-doa'u muhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Dan doa yang tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang muslim adalah ibadah salat. Salat juga artinya doa. Karena semua yang ada di dalam bacaan-bacaan salat itu semuanya mengandung doa. Sehingga ada orang berkata bahwa buat apa orang itu berdoa kencang, tetapi dia tidak melakukan induk daripada doa itu sendiri, yaitu salat. Di kampung saya ada seorang tokoh yang ditokohkan. Kalau menjelang Idul Fitri atau menjelang Ramadan, dia keliling dari rumah ke rumah untuk baca doa. Lalu orang itu jarang kita temukan di masjid. Justru terkadang kita temukan di tempat judi. Tapi hanya karena ditokohkan, akhirnya dia dipercaya oleh masyarakat di situ untuk selalu membaca doa. Nah, bagaimana mungkin orang seperti ini doanya diterima, sementara untuk dirinya sendiri saja tidak mampu dia selamatkan dengan tidak melaksanakan perintah yang utama daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Sementara kita ketahui bahwa salat itu adalah imaduddin, tiang utamanya agama kita. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, saya tidak mengatakan bahwa jamaah Baitur Rahim di sini ada yang tidak istiqamah salat, tapi banyak kita temukan orang-orang Islam itu sendiri, dia sudah haji, tapi dia tidak salat, dia tidak puasa, padahal titelnya sudah haji. Nah, orang-orang seperti ini ibadahnya itu hanya karena, ya mungkin karena banyaknya duitnya sehingga naik haji, tapi bukan karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita temukan sudah bertitel haji, songkok hajinya disembunyikan baru masuk di tempat-tempat maksiat. Nauzubillahi min zalik. Jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu doa bagi kita pendosa ini di bulan Ramadan ini harus kita kencangkan doa kita untuk memohon maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja Pak, dosa yang kita lakukan mulai Syawal sampai sekarang ini, kalau kita kumpulkan dosa-dosa kecil yang kita
apakah itu ghibah, apakah itu atau gunjingan atau prasangka, itu semuanya mengandung dosa. Kalau kita kumpulkan mulai dari Syawal sampai Ramadan ini, itu cukup banyak. Mengira-ngira saja orang itu kita sudah berdoa. Atau prasangka, apalagi menggunjing, nah, memfitnah, dosa. Nah, oleh karena itu Ramadan ini adalah tempatnya untuk menggugurkan semua dosa-dosa kecil kita, bahkan dosa besar kita, dengan taubatan nasuha dan banyak berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali menjadi fitrah di 1 Syawal 1444 Hijriah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, sehingga kita umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai bacaan keseharian kita. Ya. Kalau tidak mampu 1 lembar, ya setengah lembar, yang penting kita selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Sebab Al-Qur'an adalah pedoman, Al-Qur'an adalah asyifa atau obat, sehingga ketika kita membacanya itu hati kita menjadi tenang. Jemaah rahimakumullah. Itu dua yang saya tekankan pada kesempatan berbahagia. Mari kita kencangkan doa kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, dan kita juga banyak membaca Al-Qur'an sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa-dosa kita, baik dosa kecil apatah lagi dosa besar. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada pribadi saya dan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Utrandes Haji Munir Abdullah. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.